Shalom, selamat hari Minggu keluarga IBC. Senang rasanya minggu ini kembali kita bisa bertemu dalam ibadah online. Kita bersyukur ya, Tuhan masih pelihara kita, berikan kekuatan, kesehatan. Dan mungkin di antara kita ada yang lemah secara jasmani atau yang ingin doakan. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan pergumulan doa ke nomor yang ada di layar kaca. Dan mari kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Silakan cek anggota keluarga Anda apakah sudah lengkap. Kalau sudah, mari kita akan bersatu dulu bersama-sama. Dan tim worship sudah menyiapkan beberapa buah pujian untuk mengantarkan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga IBC, apa kabarnya? Kita bersyukur bisa beribadah kembali. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, muliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya kita mau bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, yang selalu Engkau berikan setiap saat buat kami ya Tuhan. Kesehatan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan, keluarga yang Kau berikan buat kami ya Tuhan, bahkan pekerjaan yang kami masih lakukan juga ya Tuhan, atau mungkin ada yang di rumah juga ya Tuhan, tapi kami masih bisa menikmati makanan ya Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur ya Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau yang layak ditinggikan, karena Engkau yang layak disembah. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau menerima setiap puji-pujian kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari saudara, kita mau muji Tuhan, kita mau katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita mau rasakan kebaikannya. Rasakan
mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa betapa Tuhan ingin kita berpegang padanya. Karena kita tidak akan bisa berbuah jika kita tidak berpegang padanya. Sama seperti seorang ayah yang baik, ketika mengantarkan anaknya pulang, dia akan berjalan bersama anaknya. Dia akan mengatakan kepada anaknya, "Nak, peganglah tangan ayah." Dia akan menuntunnya sampai ke rumah dengan selamat. Dia tidak akan mungkin membiarkan anaknya memberikan peta atau menyuruh anaknya pulang sendiri. Begitulah Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian juga. Dalam keadaan sulit seperti ini, dalam kekhawatiran kita, dalam segala ketakutan kita, dalam keadaan apapun, Tuhan ingin kita berpegang padanya. Dia akan selalu menuntun kita. Mari kita memuji Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari Kasih kasih sejati. Kemanakah kami berseru
Tuhan, Kau mau kami terus berpegang pada tangan-Mu Yesus. Dan kami percaya Engkau menuntun kami ya Tuhan. Karena Engkau telah menetapkan kami sejak awal bahwa kami adalah milik Tuhan. Dan apapun yang terjadi ya Tuhan, kami mau katakan semuanya baik. Meskipun itu berat buat kami ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Kau menjadikan semuanya baik Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa melalui ibadah bersama walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan masih di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11. Saya sudah menyampaikan 2 khotbah dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ini.
Khotbah yang pertama judulnya adalah rahasia di balik kematian Lazarus. Dan rahasianya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 4 pasal 11 ayat 4 yang mengatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ini sudah saya khotbahkan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Supaya Allah dimuliakan. Kemudian minggu berikutnya juga saya sudah sampaikan dengan judul yang sama, di balik rahasia di balik kematian Lazarus, yaitu supaya murid-muridnya belajar percaya. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini sudah kita pelajari. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari ayat 25 dan 26 yang mengatakan begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dari 2 ayat ini saya memberikan tema, yaitu Kristus, kebangkitan dan hidup. Kristus, kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Bahkan kata akulah Yesus mengatakan sampai 7 kali dalam Injil Yohanes. Yang pertama kali dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Kemudian dalam ayat 6 ayat 51 dikatakan, akulah roti hidup. Kemudian juga di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9 dikatakan, akulah pintu. Kemudian ayat pasal 10 ayat 11 Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kemudian di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kemudian yang ke-6, Yohanes pasal 14 ayat 6 yang sangat terkenal, mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian yang ke-7, yaitu pasal 15 ayat 5, mengatakan akulah pokok anggur. 7 kali Yesus berkata akulah. Sampai 7 kali. Di ayat akulah itu sesuatu di mana kalau bangsa Yahudi itu mempercayai bahwa bilangan 7 bilangan yang sempurna. Disinilah sesungguhnya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang sungguh Allah sungguh-sungguh. Allah bukan Allah-alahan, jadi sempurna karena memang Allah yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Apa artinya akulah kebangkitan dan hidup? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa arti daripada akulah kebangkitan dan hidup. Yang pertama, artinya begini. Akulah yang berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati dan memberi hidup kembali. Artinya Yesus berkata, sesungguhnya akulah yang berkuasa membangkitkan orang mati dan memberi hidup kembali. Saya katakan bahwa Dia adalah sungguh Allah yang sempurna. Apa yang saya katakan ini ternyata juga sesuai dengan terjemahan firman Allah yang hidup yang mengatakan begini. Akulah
yang membangkitkan orang mati serta memberi hidup lagi kepada mereka. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia mati seperti orang-orang lain, ia akan hidup kembali. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, akulah yang membangkitkan orang mati serta memberi hidup lagi kepada mereka. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia mati seperti orang-orang lain, ia akan hidup kembali. Seperti yang terjadi yaitu kepada Lazarus. Lazarus sudah mati 4 hari. Tapi Yesus membangkitkan dia dan memberikan hidup kepada dia. Lazarus menjadi hidup kembali. Luar biasa saudara, memang pasti Lazarus pun kemudian juga mengalami kematian jasmani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, arti yang kedua, perkataan akulah kebangkitan dan hidup, artinya adalah menunjuk kepada hidup di dalam hidup yang akan datang. Artinya hidup kekal. Hidup kekal itu sudah tiba dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sejak orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kata akulah kebangkitan dan hidup artinya menunjuk kepada satu kehidupan yang akan datang, yaitu hidup kekal itu sudah datang sekarang, sudah tiba sekarang di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya hidup kekal itu bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dimiliki sejak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Bukan nanti kalau sudah mati baru mempunyai hidup yang kekal. Tidak. Tetapi sejak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi hidup kekal itu sudah dimiliki, yaitu sejak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika orang itu mati, orang percaya itu tidak takut. Karena kematian itu sesungguhnya untuk menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-26 tadi dikatakan, dan setiap orang yang masih hidup di dunia ini, dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Saya ulang sekali lagi, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini luar biasa, tidak mati selama-lamanya, yaitu memiliki hidup yang kekal. Memang jasmani, ya, kematian tubuh jelas terjadi, tapi kematian roh tidak ada. Kematian roh karena roh akan terus bersama dengan Yesus, seperti kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 24 tadi, yang mengatakan, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku dan kepada Bapa yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia tidak dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi sudah dimiliki. Akulah kebangkitan dan hidup, menunjuk satu kehidupan kekal yang akan datang, sudah tiba sekarang, sudah hadir sekarang, yaitu hadir dalam kehidupan Yesus, hadir dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hadir dalam kehidupan Yesus, bukan. Hadir dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sejak masih ada di dunia ini sampai kemudian ke surga.
Itulah sebabnya kematian fisik bukanlah akhir daripada hidup orang yang percaya. Tetapi kematian adalah sebuah pintu yang menuju kepada kehidupan kekal di dalam persekutuan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, perkataan akulah kebangkitan dan hidup. Artinya, orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu sudah dibangkitkan dari kematian rohani dan memiliki hidup bersama dengan Yesus sejak di dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu, dia berkata begini, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Jadi, Yesus masuk dalam kehidupan orang percaya, tinggal dalam kehidupan orang yang percaya, bahkan dikatakan makan bersama-sama dengan orang percaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, itu sejak percaya Yesus, hidup bersama dengan Tuhan. Bukan Tuhan tinggal di antara kita saja, tapi tinggal dalam kehidupan orang yang percaya itu. Dan itu juga memiliki suatu arti yang lain bahwa akulah kebangkitan dan hidup tadi, yaitu bahwa orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu sudah dibangkitkan dari kematian dosa, sehingga sekarang menjadi hidup. Dan itulah yang kemudian hidupnya di dalam dunia bersama Yesus itu adalah hidup baru. Hidup baru. Seperti yang dikatakan di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Paulus berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jadi menjadi ciptaan baru. Ya. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu dibangkitkan dari kematian dosa, ya, kemudian menjadi ciptaan yang baru. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus memiliki kehidupan yang penuh semangat. Kalau toh ada kegagalan, cepat bangkit lagi. Ya. Mengapa? Karena memang hidupnya sudah dibangkitkan bersama Tuhan Yesus, dibangkitkan dari kematian karena dosa itu dan menjadi ciptaan baru. Bahkan menjadi ciptaan baru itu terus-menerus baru, maka kehidupannya selalu bergairah, selalu bersemangat untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai apa yang mau dicapai di dunia ini dengan tujuan yang benar, yaitu semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi sangat jelas kata akulah kebangkitan dan hidup itu memiliki suatu arti bahwa Yesus berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati dan memberi hidup kembali. Bahwa Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya, sejak orang yang percaya itu terima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga sejak itulah hidup bersama dengan Yesus sampai kemudian kekekalan. Dan juga akulah kebangkitan dan hidup berarti juga membangkitkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia baru. Sejak ada di dalam dunia ini menjadi manusia baru yang membuat hidupnya terus diperbarui oleh Allah dan membuat hidupnya semakin hidup benar di hadapan Allah, hidupnya semakin memiliki semangat untuk mencapai segala cita-citanya, kerinduannya, supaya selagi di dunia ini benar-benar dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sejak percaya Yesus sampai kemudian bersama-sama dengan Yesus di surga. Mari kita tunduk kepala. Ayo kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga,
Biarlah sungguh bahwa firman Tuhan ini akan hidup dan berkuasa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, memang kalau Tuhan mengendaki orang mati pun, Tuhan bisa menghidupkan seperti Lazarus dan memberi hidup kembali. Tetapi bagi kami yang masih hidup, Tuhan berkata bahwa kami tidak akan mati selama-lamanya. Artinya kami akan hidup bersama dengan Tuhan sejak di dunia ini sampai ke surga nanti. Dan kami juga dibangkitkan untuk memiliki hidup yang baru. Biarlah kehidupan baru ini nyata Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Sehingga hidupnya senantiasa selalu memiliki gairah, memiliki semangat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam kehidupan ini demi kemuliaan nama Allah. Terima kasih Tuhan, sehingga ketika Allah memanggil bukan sesuatu yang menakutkan, tapi adalah pintu untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sebab ia akan berhenti dari jerit lelah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa syafaat bersama-sama sebelum kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah ini. Mari kita berdoa untuk doa syafaat. Bapa di surga, sekarang ini kami berdoa dan terus berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan Engkau memperhatikan umat-Mu, jemaat-Mu, Engkau melindungi dari bahaya-bahaya penyakit yang sekarang menimpa seluruh dunia ini ya Tuhan, yang disebut corona. Berikan hati Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu untuk bisa mentaati firman Tuhan, tapi juga bisa mentaati apa yang sedang diprogramkan oleh pemerintah di Indonesia ini, sehingga dengan harapan untuk mempercepat selesainya masalah corona ini ya Tuhan, kami sepenuhnya bersandar kepadamu, biar kehendak-Mu yang jadi. Sebab jikalau mau menghentikan corona itu sekarang pun, kalau Engkau mau, bisa. Karena dunia ini sesungguhnya ada di dalam cengkraman-Mu, ada dalam kawasan-Mu. Tidak ada sesuatu yang tidak ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami boleh menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh mengetahui bahwa dunia ini sungguh-sungguh dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua ada maksud-maksud yang baik, yang positif kepada umat manusia di dunia ini, dan khususnya bagi orang-orang percaya. Ya Tuhan, sekali lagi Tuhan, tolong Tuhan, kalau bisa segera hentikan Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan, tolong jangan lama-lama Tuhan, sehingga kami segala bisa kembali bersekutu. Dan biarlah melalui persoalan ini iman anak-anak-Mu juga meningkat, semakin bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena sungguh hidup dan mati itu di tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, tolong bangsa kami pakai menjadi alat-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau yang juga mendirikan negeri Indonesia ini. Bangsa ini Engkau dirikan, bangsa Indonesia ini. Dan juga kami percaya para pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang Engkau pilih, hamba-hamba-Mu, supaya mereka melakukan sesuatu untuk kesejahteraan umat manusia, untuk kesejahteraan rakyat di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berdoa dan doakan. Saya sedang mempersiapkan pokok-pokok doa untuk saudara semua. Doakan supaya kemudian kita pun, kalau Tuhan kehendaki, setiap sore di atas jam 7 kita bisa berdoa bersama dengan pokok-pokok doa yang saya berdoa supaya hari Senin besok sudah terkirim saudara. Tapi doakan saudara, aku belum bisa berjanji kepastiannya, tapi ini yang sedang saya usahakan.
tolong Anda berdoa supaya sungguh-sungguh iman kita tetap menyala. Dan marilah kita akhiri ibadah ini. Kita akan mengakhiri dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk jemaat-Mu ini ya Bapa, supaya dalam situasi sekarang ini juga sungguh akan makin nyata bahwa Engkau memberikan damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia kepada jemaat-Mu ini ya Tuhan. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. IBC Update. News. Inspire. Kreatif. IBC Update. Halo Sobat IBC, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Diki di IBC Update. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar kegiatan yang ada di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun di bulan ini. Di antaranya, Saudara Bernard Christian, Bapak Yudi Wijaya, Saudari Maria Dwi Cahya, Saudara Krisman, dan Bapak Yanto. Selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan keperluan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan, atau Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening berikut ini. Update terus kerohanian kita dengan meluangkan waktu kita selama 5 menit setiap hari untuk mendengarkan embun surgawi renungan pagi keluarga IBC yang dapat Anda akses melalui channel YouTube IBC Production atau WA Group IBC. Demikian IBC Update yang dapat saya sampaikan. Bersama saya Diki, tetap saya healthy, stay happy, and stay at home ya. God bless you.